Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi metode penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan mencakup tidak hanya menyebar luas pesan-pesan pembangunan, tetapi meliputi bidang konsultasi, demonstrasi usaha, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang bersifat persuasif untuk secara sistematik dan merubah perilaku para petani agar semakin maju dan tangguh. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan mengedepankan proses komunikasi dua arah, yaitu antara penyuluhan dan petani harus mau saling bertukar kedudukan. Penyuluhan harus memiliki kemampuan dalam pengemasan pesan yang berkaitan erat dengan metode penyuluhan yang dipilih. Metode penyuluhan pertanian adalah cara teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya demi tercapainya perubahan kualitas hidup yang lebih baik. Teknis pemilihan metode yang tepat merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan. Jadi, pemilihan metode harus tepat sesuai dengan keadaan. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar-dasar pemilihan metode, yaitu yang pertama, sasaran. Hal yang diperhatikan, keterampilan, sikap, dan kondisi sosial budaya. Yang kedua, sumber daya penyuluhan yang dipertimbangkan, yaitu kemampuan meliputi sikap ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, keadaan daerah. Keadaan daerah yang mempengaruhi penyuluhan adalah musim, iklim, keadaan usaha tani, dan keadaan lapangan. Yang keempat, keadaan pembangunan pertanian. Kebijakan ini berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir, yaitu tahapan dan kemampuan adopsi. Secara mental psikolog, secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap penumbuhan perhatian. Yang kedua, tahap penumbuhan minat. Yang ketiga, tahap menilai. Yang keempat, tahap mencoba. Yang kelima, tahap menetapkan. Saya menjelaskan efek penggunaan metode penyuluhan pertanian. Efek dari penggunaan metode penyuluhan pertanian sendiri, yaitu di mana sasarannya pada petani. Penyuluhan pertanian, sasaran yang sangat banyak bahkan mungkin tersebar dapat di petani, misalkan di pedesaan atau di kampung-kampung. Dengan metode ini penyuluhan pertanian tertuju pada para petani, umumnya di kampung-kampung dan di pedesaan, agar mereka dapat mendengarkan penyuluhan pertanian. Dipandang dari segi penyampaian informasi, memang metode ini baik, akan tetapi dipandang dari keberhasilan adalah kurang efektif. Karena pada dasarnya hanya dapat menimbulkan tahap kesadaran dan tahap minat para petani pendengar penyuluhan. Itu pun kalau pendekatan dapat dilakukan dengan baik, dapat menarik perhatian para petani kepada suatu hal yang lebih menguntungkan bagi para petani. Berkomunikasi dengan sekelompok sasaran pada waktu yang sama seperti pada pertemuan di lapangan menyelenggarakan latihan. Pendekatan dilakukan terhadap kelompok petani, di mana petani ini diajak dan dibimbing, di mana para petani ini untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang tentunya lebih produktif atas dasar kerjasama. Metode penyuluhan pertanian memiliki beberapa jenis yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama magang, yang kedua anjaksana, dan yang ketiga adalah ceramah. Dalam jenis magang,
di mana seorang petani belajar dari pengalaman kerjanya pada suatu usaha tani dalam keadaan sesungguhnya di lapangan atas bimbingan petani, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan sosial dan interaksi positif antar sesama petani, meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan rasa percaya petani pengajar dalam mengajar petani yang lainnya. Dalam jenis ceramah, yaitu membuat suatu pertemuan dengan tujuan menyampaikan informasi yang lengkap dengan penjelasan yang lebih mendalam dalam waktu yang relatif cepat. Dan yang terakhir yaitu anjang sara, dengan melakukan kunjungan yang terencana dan dilakukan oleh penyuluh ke rumah atau ke tempat usaha petani dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan diri petani beserta keluarganya. Nama saya Hairil, Stambuk E281 19472. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa pokok pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan atau pembelajaran di mana target atau sasaran utamanya adalah para petani atau peternak, di mana mereka harus mengalami perubahan perilaku dari mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif, akhirnya psikomotorik. Tentang hal ini diakui bahwa penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu yang lebih lama, tetapi sifatnya lebih kekal. Sebaliknya, meskipun perubahan perilaku melalui pemaksaan lebih cepat, manakala faktor pemaksaannya sudah berhenti, maka berhenti pula sifatnya tadi. Oleh karena itu, penyuluhan merupakan investasi untuk masa depan. Hasil dari penyuluhan tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat, terlebih lagi jika tujuan utama adalah program penyuluhan tersebut adalah terjadinya adopsi suatu inovasi yang ditawarkan atau terjadinya perubahan perilaku sasaran tadi. Tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.